Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman penghobi anggur. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup lama saya tidak mengupdate perkembangan anggur saya karena kebetulan seminggu kemarin saya di rumah sakit mengurus keluarga, dirawat di rumah sakit. Jadi anggur saya tidak terurus selama seminggu ini, tidak terurus. Dan ketika pulang saya dapati pohon anggur saya ini jenis akademik sudah berubah menjadi seperti ini. Daunnya diawali dengan bercak kemerahan. Awalnya seperti ini. Ada bercak-bercak merah di daunnya, yang kemudian kalau sudah parah dia akan menjadi merah secara keseluruhan seperti ini. Kemudian daunnya ini agak menggulung ke dalam sehingga seperti mangkok. Yang udah merah begini, dia ini tidak kering tapi kemudian gugur. Daun yang sudah parah seperti ini, nah, dengan mudahnya daun ini menjadi gugur. Dengan mudahnya daun ini menjadi gugur. Tuh, sangat mudah gugur. Ini masih belum terlalu ini mungkin ya, parah. Atau yang ini. Tuh, sangat mudah sekali gugur. Ada beberapa daun juga itu yang dia gosong seperti ini. Daun-daun muda yang baru tumbuh ini juga ikut terpengaruh. Yang ini adalah daun akademik. Ini yang awalnya vigor banget, ini menjadi pertumbuhannya jadi lambat. Yang ini awalnya vigor sampai sebatas inilah kira-kira. Sebatas ini sebelum saya berangkat ke rumah sakit kemarin, ini pertumbuhannya masih vigor sampai di sini. Kemudian semakin ke sini mungkin sewaktu dengan terkenanya berubahnya warna daun ini menjadi seperti ini, itu pertumbuhan daun mudanya menjadi sangat terhambat sekali. Saya masih nggak tahu ini sebabnya apa, dikarenakan apa. Apakah disebabkan kekurangan unsur hara atau virus? Saya juga masih bingung ini kena apa. Dari beberapa sumber yang saya baca, salah satunya dari plantik.net, itu di sana dikatakan bahwa ada ciri-ciri daun yang berwarna merah seperti ini, itu adalah terkena serangan virus. Jadi dijelaskan di plantik itu, untuk anggur yang bervarietas kulit merah itu jaringan daun berubah menjadi merah tua hingga ungu. Nah, kalau di sini saya lihat ini nggak merah tua ya, atau saya salah lihat? Mungkin seperti ini. Tapi kalau di daun yang tuanya itu, yang sudah parah itu bukan merah tua ya, merah biasa lah. Jaringan daun berubah menjadi merah tua hingga ungu dan daun melengkung ke bawah atau membentuk mangkok. Ranting buah lebih pendek dan kanopi lebih kecil. Penyebabnya sekelompok virus atau kutu putih, dan juga bisa disebabkan oleh kutu sisik lunak. Nah, kalau disebabkan oleh kutu, di sini saya tidak menemukan adanya tanda-tanda kutu, baik kutu putih ataupun kutu sisik lunak. Itu saya tidak mendapatkan tanda-tandanya. Kalau disebabkan oleh virus, artinya bukan berasal dari
peralatan yang saya gunakan. Kalau dia itu disebabkan oleh virus, itu berarti memang dari bibitnya yang terinfeksi virus. Nah, gejala seperti ini itu mirip sekali dengan gejala kekurangan unsur fosfor dan kalium. Dia seperti ini. Ini saya tinggal selama seminggu, nggak disiram ya, nggak disiram. Jadi selama kurang lebih 5 hari itu nggak disiram. Dan kondisi saat ini memang dalam seminggu ini nggak ada hujan. Kalau dia kekurangan air, saya rasa yang daun-daun muda, terutama di tunas-tunas mudanya ini, dia akan layu kalau kekurangan air. Tapi ini enggak. Ini segar. Ini yang saya update videonya beberapa saat yang lalu, itu yang mengenai media tanamnya juga. Nah, perubahan ini terjadi setelah saya rubah pola pemupukan. Nah, bisa juga ini kelebihan magnesium. Karena di perubahan pola pemupukan yang saya lakukan kemarin, itu berarti memang dosis magnesiumnya kan bertambah. Tapi kalau kelebihan magnesium, dia warnanya akan menjadi keungu-unguan. Dan kalau kelebihan magnesium itu dimulai dari tepi-tepi daun. Itu yang saya baca. Nah, terkait dengan kekurangan kalium dan fosfor, masuk akal juga. Karena apa? Karena salah satu fungsi fosfor adalah menentukan titik tumbuh kan. Karena salah satu fungsi kalium itu adalah untuk titik tumbuh, mempengaruhi di titik tumbuh. Nah, ini titik tumbuhnya lemah sekali. Buku-bukunya pendek, ruas-ruasnya pendek, dan titik tumbuhnya lemah. Di sini tunas baru ini hangus. Di sini ada bekas serangan trips nampaknya ini. Dan tidak tahu, ini sepertinya merambat ke daun yang lebih muda. Ini sudah mulai kena, sudah ada tanda-tandanya. Dan terus terang saya nggak tahu nih harus saya apakan ini. Ini juga ada tanda-tandanya. Ini. Nah, ini ada tanda-tandanya dia akan menjadi seperti yang daun sudah tua. Saya belum tahu apa yang harus dilakukan, tapi ada rencana saya untuk menyemprot ini. Karena selama seminggu saya tinggal, itu berarti saya berangkat hari Jumat, padahal Sabtunya itu jadwal untuk nyemprot. Dan sekarang udah Jumat lagi, berarti sudah 2 minggu ini tidak saya semprot. Sudah 2 minggu ini tidak saya semprot. Bisa jadi itulah sebabnya ada hama yang hinggap di tanaman ini dan menyebabkan daun-daunnya menjadi seperti ini. Dan herannya saya, hanya di varietas ini saja yang terserang seperti ini. Di varietas lain, di jenis lain itu tidak ada yang terserang seperti ini. Sehingga saya masih mencari-cari referensi, baca-baca di internet, mencari-cari informasi di internet, sebenarnya apa penyebabnya gitu loh. Tapi yang jelas satu yang pasti itu berarti sudah 2 minggu ini tidak saya semprot. Ada satu hal yang menjadi penasaran saya, ini titik tumbuh tanaman yang dari sini sampai ke pangkal itu sangat lemah sekali. Sementara setengah dari sekunder, setengah ke atas itu bagus pertumbuhannya. Kemarin sempat beberapa cabang yang ada nih dia vigor tumbuhnya. Cuman yang ini, yang setengah ini
Yang setengah sekunder ke bawah ke arah pangkalnya itu pertumbuhannya, titik tumbuhnya itu lemah sekali. Nah, kalau titik tumbuhnya lemah itu berarti kekurangan unsur hara. Sementara yang saya baca-baca baik di Plantik maupun di Sibek, kalau nggak salah ya, Sibeknya di Sibek Kementerian Pertanian, itu ada sifat antagonisme antara kalium, kalsium, dan magnesium. Jadi tiga unsur ini dia saling melemahkan. Diperlukan komposisi yang pas agar tanaman ini dapat menyerap unsur itu secara seimbang. Nah, saya nggak tahu apakah saya tidak seimbang dalam memberikan nutrisi atau bagaimana. Yang jelas ini masih menjadi PR bagi saya. Saya harus banyak belajar lagi. Dan bagi teman-teman, bagi senior-senior, master-master yang sudah mahir, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Bagaimana solusi mengatasi anggur yang mengalami kejadian seperti ini? Karena biasanya saya menemukan tanaman dengan kondisi daun seperti ini itu hanya tanaman-tanaman yang berada di daerah lahan kritis. Nah, itu sering saya temukan dia daunnya aneh-aneh warnanya gitu. Kalau di lahan-lahan yang normal, lahan pertanian yang memang digarap, diolah, itu jarang sih ketemu dengan tanaman yang daunnya menjadi berubah aneh seperti ini. Aneh menurut saya sih ya. Nah, biasanya itu saya temukan di lahan-lahan yang kritis, lahan-lahan yang gersang gitu. Nah, sementara ini saya pupuk gitu loh. Ini saya pupuk, nutrisinya saya penuhi. Nah, yang nggak jelas itu, yang nggak saya tahu itu nutrisinya ini udah seimbang, udah cukup atau kekurangan gitu. Saya masih nggak tahu sebabnya. Rencana ini akan saya semprot dengan anti hama untuk tripsnya, kemudian untuk insektisidanya akan saya gabung nanti malam rencananya. Karena biasanya kalau hama yang dia binatang itu dia aktifnya di malam hari. Saya akan coba semprot nanti malam. Dan akan saya aplikasikan asam humat untuk pembenah tanah. Oh ya, satu lagi. Dari plantik.net juga yang saya baca, salah satu penyebab ini adalah jika ini disebabkan oleh penyerapan unsur hara yang tidak sempurna, bisa jadi itu dikarenakan karena tanahnya terlalu kering, media tanamnya terlalu kering, atau terlalu becek, atau terlalu keras sehingga akar tidak bisa menembus, yang menyebabkan penyerapan nutrisi oleh tanaman itu tidak sempurna. Sekali lagi buat teman-teman senior-senior, master-master yang paham dengan kondisi seperti ini atau pernah mengalami kondisi seperti ini, mohon kritik sarannya di kolom komentar agar saya bisa belajar lebih baik lagi. Dan terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu, salam pengangguran, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.